Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki sebidang tanah dan dalam waktu yang lama karena sesuatu hal kita meninggalkan tempat tersebut, maka biasanya akan muncul penghuni-penghuni liar yang menempati area tersebut. Penghuni-penghuni liar yang saya maksud adalah orang lain yang menempati area tersebut. Nah, jika kita ada di posisi tersebut, maka bagaimana caranya untuk kita bisa mengusir atau penghuni liar tersebut yang ada di lahan kita? Bagaimana caranya kita mengusir mereka? Ya. Hal yang paling sederhana dan paling tepat adalah kita mendatangi orang tersebut dengan membawa bukti kepemilikan atau sertifikat tanah yang membuktikan bahwa kita adalah pemilik yang sah dari lahan tersebut. Dengan sendirinya orang tersebut akan pergi dan berpindah. Kenapa? Karena dalam sertifikat itu tertulis ada nama kita. Nah, setujukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa iblis itu sebenarnya seperti penghuni liar yang hadir dalam hidup kita? Saya ulangi Bapak Ibu, setujukah kita bahwa iblis itu seperti penghuni liar yang hadir dalam hidup kita? Dia hadir dan menebarkan ketakutan-ketakutan. Dia hadir menebarkan kecemasan-kecemasan dan banyak hal negatif lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengusirnya? Bagaimana cara kita mengusirnya? Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dikatakan begini Bapak Ibu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dalam melewati masa-masa padang gurun, maka ada satu pelajaran yang sangat luar biasa ketika dia menghadapi iblis. Kuncinya adalah ada tertulis. Bagaimana cara Yesus menang melewati padang gurun? Dia selalu menggunakan kata ada tertulis. Yesus tidak banyak tengking-tengking iblis. Yesus tidak usir-usir iblis seperti yang dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Tapi Yesus melawannya dengan kalimat sederhana, yaitu ada tertulis. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang sedang Anda hadapi? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari ini? Ketika iblis mulai menebarkan ketakutan-ketakutan, ketika iblis mulai menebarkan kecemasan-kecemasan dalam pikiran kita, usir atau hadapi dia dengan kalimat ada tertulis. Ketika Anda merasa ditinggalkan Tuhan, ingat ada tertulis. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita mulai khawatir akan hari esok, takut dengan hari esok, maka ingat ada kalimat ada tertulis. Tuhan menjamin masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh harapan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun yang kita hadapi hari ini, lawan semuanya, ingatkan diri kita dengan kalimat ada tertulis. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati semua kita. God bless you.